apa yang dapat dipelajari untuk ibu sebagai madrasatul ula dan ayah sebagai pendidik juga untuk mempersiapkan keluarga agar memiliki anak yang soleh solehah dari hamil hingga pendidik anak sampai besar, Ustaz. Betul, Ustaz. Barakallahu fikum. Ibunya madrasah, bapaknya kepala sekolah. Kepala sekolah itu ya harus pilih guru yang baik. Tadi kita sudah sebutkan. Si guru ini juga jangan sampai salah masuk sekolahan. Nanti ternyata kepala sekolahnya minum. Kira-kira gimana kondisi sekolahannya? Kalau apa yang perlu dilakukan seorang ibu sebagai madrasatul ula? Yang pertama memperbaiki diri. Engkau gimana mau jadi madrasah kalau engkau sendiri belum baik? Ibda binafsika. Mulai dengan dirimu. Mulai dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Allah Azza wa Jalla mengatakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini yang perlu dilakukan. Semua orang itu merugi kata Allah, kecuali yang beriman, yang imannya berdasarkan ilmu, keyakinan. Wa amilus salihat, diamalkan ilmu yang dipelajari. Maka tolong sebagai ibu belajar agama. Belajar menjadi seorang istri yang baik. Alhamdulillah kalau antum menikah dengan seorang pendidik memang. Belajarnya itu mendidik. Tapi kadangkala ada yang kuliahnya kuliah yang masak-masak itu. Kata boga atau apa ini itu. Ya dia bisanya itu. Untuk didik kadang-kala nggak bisa. Ada yang kuliahnya desain busana, desain rumah. Ada. Ya dia hanya pintar melakukan itu. Untuk anak kadang-kala nggak bisa, maka perlu belajar. Belajar, nggak harus di sekolahan. Jadi sekarang ada Zoom, Masya Allah. Ada banyak fasilitas yang orang bisa belajar. Setelah berilmu, beramal, diamalkan ilmunya. Yang ketiga, watawasau bil haq. Nih suami istri harus saling menasehati. Sebagai seorang pendidik ya dia laporan ke kepala sekolahnya. Ada kondisi seperti ini, seperti itu. Biasanya kepala sekolah dipanggil tuh ada laporan dari ibunya. Anaknya mungkin perlu dikasih nasihat. Kasih nasihat. Kemudian kita nanti akan pelajari juga bagaimana memberikan nasihat kepada anak kita. Jangan sampai di depan orang banyak ngasih nasihat itu. Dipanggil tuh anak. Di sekolahan kan model kayak gitu. Kalau ada siswa yang mungkin melakukan kesalahan dipanggil di apa istilahnya guru BP dipanggil ke sana, nggak di depan orang banyak, kasih nasihat, mungkin dikorek apa penyebabnya ini dan itu. Tetap watawasau bil haq watawasau bis sabr, kemudian sabar. Karena kalau kita nggak sabar didik anak, tetangga itu kaget-kaget ya. Kenapa? Kadangkala di sebelah itu marahin anaknya, yang dipikir yang dimarahin tetangganya. Karena namanya sama. Namanya Ali umpamanya. Ali, teriak-teriak. Sampai yang di rumah tetangga ini lebih. Nyeluk aku, penyeluk sop. Padahal yang dipanggil itu anaknya. Maka perlu kesabaran mendidik anak itu. Insya Allah akan kita bahas dalam lanjutan nanti. Insya Allah ya. Barakallahu fiik. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. Atas donasi yang pemirsa berikan. Ayo berjuang dalam dakwah bersama Surau TV. Semoga menjadi amal jariah bagi pemirsa semuanya.